bangsa. Time to shine together for the best future. Dating Dingdang, ini Siri Desa. Let's go, we ready to fight. Bring the lights and so bright. Hey yo, to fly so high. Desa, yes, we ready to shine. Tanpa metafora dan analogi, kiasan berbelit diksi tanpa berbungkus fiksi. Kali ini masih mencoba pulih setelah pandemi. Kenaikan BBM bersubsidi bisa dikhawatirkan. Mahal impor minyak dunia. Jumlah konsumen BBM terus bekerja keras sebagai sekap shelter untuk melindungi daya beli masyarakat dan ekonomi nasional dari guncangan yang terjadi. Apabila dibiarkan, anggaran subsidi dan kompensasi harus ditambah. Di sisi lain, anggaran sebesar 502 triliun untuk subsidi energi sebenarnya bisa dipakai untuk biaya begitu banyak pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dan tepat sasaran. Untuk itu, kebijakan subsidi kompensasi akan disesuaikan agar APBN dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat. Kalian juga merasa nggak sih kalau subsidi BBM ini tuh masih kurang merata karena akhir-akhir ini subsidi BBM yang ada di daerahku itu tuh masih sering habis gitu loh. Nah, di tempat saya juga begitu, sering banget kehabisan BBM. Padahal saya sebagai ojol butuh banget BBM subsidi. Tapi saya kemarin lihat di SPB itu yang datang malah motor gede, mobil mewah. Tapi bukannya penolak subsidi ya, sebenarnya subsidi bakal lebih bagus jika langsung ke orangnya, bukan malah yang disubsidi BBM. Kalau yang disubsidi BBM itu malah banyak yang nakal gitulah istilahnya. Tapi kita sebagai ojol juga merasakan dampaknya subsidi BBM ya, karena saya sendiri sebagai ojol juga pengeluaran dan pendapatan tidak beda jauh selisihnya. Ya pagi harus mangkal di sini, siang mangkal di sana, malam juga pindah lagi kan. Dengan adanya subsidi BBM ini, ya saya juga pendapatan sama pengeluaran jadi lebih optimal dan juga saya bisa mendapatkan sisa-sisa saya menjadi lebih efektif. Saya di sini sebagai supir merasa terbantu dengan adanya subsidi BBM ini karena pendapatan saya per mobil sudah dipotong oleh perusahaan. Jadi saya bisa lebih mengoptimalkan dana saya untuk kebutuhan lain. Ya, saya juga merasa terbantu karena saya sebagai pekerja kantoran yang bergantung pada transportasi umum itu merasakan subsidi secara langsung. Harga BBM itu jadi terjangkau, membuat ongkirnya itu juga lebih murah dalam sehari-hari. Iya benar, saya setuju dengan adanya subsidi BBM ini. Karena dengan pemerintah memberi subsidi BBM ini, kebutuhan masyarakat miskin akan kebutuhan BBM itu akan sedikit berkurang. Apalagi di zaman sekarang itu transportasi pasti sangat dibutuhkan. Tapi kalau dari saya nggak setuju subsidi BBM membantu masyarakat miskin karena seringkali tidak tepat sasaran. Karena hal itu lebih baik subsidi BBM dicabut atau dikurangi. Terus kalau subsidi BBM dicabut, gimana nasib para masyarakat menengah ke bawah kalau BBM naik, terus bahan-bahan pokok juga ikut naik gara-gara transportasi ikut mahal? Dengan itu juga pemerintah bisa menyalurkan atau kayak menginvestasi ke beberapa sektor kayak misalnya pendidikan, infrastruktur, atau konsumen yang bukan boros. Udah. Daripada kalian memperdebatkan apa yang benar dan apa yang salah, lebih baik sekarang kita coba lihat dari data konkretnya aja. Sebenarnya di tahun 2022 itu tuh anggaran subsidi BBM itu udah dinaikin. Bahkan sampai 502 triliun. Itu angka yang gede banget. Tapi sayangnya kebijakan pemerintahnya nggak dirubah. Akhirnya masyarakat yang sebelumnya non-subsidi, mereka pakai BBM biasa, karena tahu kalau anggarannya dinaikin, mereka malah beralih ke menjadi konsumen subsidi BBM. Nah, itu kan artinya BBM-nya nggak tepat sasaran.
Nah, apa yang dibicarain tadi itu bisa divalidasi datanya dari Kementerian ISDM sama DPR RI bahwa subsidi BBM itu 20% larinya ke masyarakat menengah ke bawah dan 80% tuh larinya ke masyarakat menengah ke atas. Jadi tuh angka 20% tuh salah satu basis buat pemerintah untuk regulasinya tuh diperketat lagi. Tapi kalau dari kedua data yang udah dipaparin sebelumnya, ini tuh bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi soal efektivitas. Jadi kalau BBM subsidinya tidak tepat sasaran, maka itu perlu dievaluasi dari kedua pihak, yang pertama dari pihak pemerintah dan masyarakat. Mungkin dari pihak pemerintah sudah bisa melakukan perketatan syarat, misalnya orang tersebut jika ingin membeli subsidi BBM tersebut bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa dia dari keluarga yang kurang mampu, dan dari masyarakat pun dia juga harus sadar bahwa pentingnya subsidi BBM tersebut untuk orang yang kurang mampu. Kesimpulannya, subsidi menjadi alat yang penting jika dirancang efisien, tepat sasaran, dan terukur. Namun, jika tidak dirancang dengan hati-hati, subsidi justru menjadi inefisien, memperbesar anggaran negara, dan juga memperbesar ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara manfaat sosial dan juga efektivitas fiskal dalam pengelolaan subsidi BBM.